rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma sil futuh wal qunuh wal rusul wa tawassul wa salah al jasadi wal qalbi wal ruh. Yang bawa kitab silakan dilanjut yang lalu bulan lalu ya. Hari ini kebetulan Abu Bakar ada kegiatan di Jakarta, jadi saya membadalkan waktunya, bukan membadalkan kitab. Was-sufiyatu innama jahadu nufusahum wa balighu fi riyadatiha wa qata'uha an 'adatiha wa ma'lufatiha li'ilmihim bitawaqqufi husuli kamalil ma'rifati 'ala dhalika wa 'ala kamalil ma'rifati yatawaqqafu at-tahaqququ bi maqamil 'ubudiyyati alladhi huwa bughiyatul 'arifina wa umniyatul muhaqqiqin radhiyallahu anhum ajma'in ila akhirih wallahu a'lam. Jamaah sekalian, bapak-bapak, para kiai, para asatidz yang saya cintai, saya hormati, khusus DKM Masjid dan Mujahidin beserta staf dan karyawan yang meramaikan, yang memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Warsila yang tercinta, yang tak pernah henti terus mengikuti kegiatan Persela di setiap ahad subuh, mudah-mudahan pula kita ditetapkan iman Islam kita, selalu mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada tahsinul mu'taqid wa islahihi wa taqwimihi, si pengarang ini saya singkat saja menganjurkan kepada kita wala tatagawwal fi ilmil kalami wala takthir min al-hawdi fihi mujarrad talab tahaqquqi. Jangan terlalu serius, jangan masuk ke dalam urusan ilmu kalam yang luar biasa dalamnya untuk mendapatkan tahqiq fil ma'rifah, dalam ilmu ma'rifah. Artinya pengen tahu sekali kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sifat Allah yang digariskan oleh Imam Asy'ari dan Al-Maturidi, Asy'ariyah wa Maturidiyah, itu udah baku, nggak usah diutak-atik. Ketika kita mengutak-atik, maka mungkin akan mendapatkan sebuah pemikiran-pemikiran baru, sehingga munculnya pengertian ulama yang disampaikan tentang Allah itu alal arsy istawa, Allah di atas aras yang tinggi, tempat yang tinggi. Jadi Allah mempunyai tempat, Allah bertempat. Nah, itu sudah akan terjadi pelencengan akidah. Jika Allah bertempat hanya pada satu tempat, tempatnya hanya satu di istawa, maka bagaimana dengan hadis atau ayat lain yang mengatakan bahwa misalnya Allah aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, Allah yang paling dekat sama kita ketika kita sujud. Berarti Allah ada di tempat sujud. Ada lagi min hablil warid,
Allah di urat nadi, ya, di urat leher. Masa Allah ada di urat leher, di urat nadi? Ya Allah bertempat. Dalam urusan akhlak, misalnya kita sholat, sedang sholat, dehem, keluarlah cairan kotor atau batuk, reak, mau dibuang kemana? Ditelan kemungkinan batal, mau dibuang kemana? Buang ke kanan apa ke kiri? Karena di kanan tempat yang baik-baik, di depan ada Allah. Masa Allah di depan? Anak pemikiran-pemikiran ini dibatasi. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita, itu tidak ada Allah terwujud dalam lintasan pikiran kita. Gitu. Maka di sini kata Pak Arang, jangan terlalu dalam dah urusan gituan. Kalau masuk ke situ juga, walakin in aradta haqqqa fi ta'fil ma'rifah fa alayka bi sulukin tariqih. Masuklah kita ke dalam suluk. Suluk itu jalan, cara orang yang thariqah, yang punya thariqah, punya cara. Thariqah namanya cara. Masuk. Wa hiya iltizamu taqwa zahiran wa batinan. Membiasakan atau sanggup kita konsekuensi yang kontinu pada urusan yang zahir ataupun yang batin. Masuk ke situ. Jadi mulai zaman kita setiap habis sholat, misal saya aja lah, nggak usah garis. Habis subuh misal, biasa wirid la ilaha illallah syarikalah. Berapa? 10. Ini gampang aja thariqah kita. Terus astagfirullahaladzim li waliyyi wal ashabihi alaiya berapa? Di 5. Ada yang udah nggak baca lagi karena di depan udah baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallal hayyul qayyum. Berapa kali? 3. Tapi kita masih tambahin lagi wali ashabi huquqi alayya, orang yang punya hak sama kita minta ampun juga tuh. Orang yang pernah menzalimi kita, orang yang pernah menyakiti kita, atau kita menyakiti orang, atau kita punya utang, atau kita diutangi, semuanya yang menyebabkan kita kesel, menjadi dosa. Wali ashabi huquqi alayya, kita mintakan ampun oleh jami'il muslimin muslimat. Itu 5. Kemudian apa? Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Allahumma antas minkas, terus ilahi ya rabbi subhan 33 kali, alhamdulillah 33, takbir 33. Nah itu kesuluk namanya. Ditambah lagi pokoknya habis itu kita baca Yasin, baca surah Yasin. Ada lagi tambah lagi mau ratibul hadd, dan banyak lagi sampai matahari mencorong kita baru keluar dari musola, dari tempat duduk. Itu namanya sudah thariqah ahlus sunnah wal jamaah. Zahirnya itu kelihatan kita zikir, itu namanya iltizam bittaqwa. Kemudian batinnya, hati kita pun berzikir. Gimana zikir hati ya? Masuk ke masjid, alhamdulillah. Ada doa masuk masjid. Gimana? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kaki kanan. Ntar keluar, Allahumma ftahli abwaaba fadli. Kaki kiri. Itu namanya zikir udah mah. Kadang-kadang kesian orang. Kadang-kadang orang habis assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kabar? Gimana tinggal ente?
Itu harusnya zikir dulu baru nanya. Ada lagi yang salam-salam, salaman. Kata saudara kita yang sebelah sana, bid'ah. Habis sholat, saya juga setuju. Kalau habis salam-salam, mereka jangan salam, jangan. Istighfar dulu dengan khusyuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosa saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah terima salat saya. Astagfirullahaladzim. Semuanya ada ya Allah terima. Oh, jangan lupa salaman aja. Kecuali kondisi lain, misalnya tamu atau mau pulang, ya berapa ya. Jadi itu kita pelihara. Nah itu kita akan nanti menemukan hakikat dan mempunyai ilmu ma'rifah. Wa tadabburu bil ayat, dan mentadabburkan ayat Al-Quran, wal akhbar, dan memahami hadis-hadis Nabi. Wan nazru fi malakutis samawati wal ardh, dan memahami langit dan bumi ada malakut, ada yang memiliki raja diraja Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana langit, potensi meteor jatuh, pikirin meteor jatuh. Si Putin aja, Putin ya di Rusia, kalau dijatuhin itu apa namanya senjata nuklir, musnah Ukraina. Kita juga nggak mustahil nyasar pun mereka Ukraina kemarin-kemarin Indonesia, kita kan nggak tahu di bawah angin tuh mentalunya potensi. Ya Allah kalau bulan jatuh apa yang terjadi kita? Ya Allah kalau bintang jatuh gimana kita? Itu di atas, di bawah lagi. Ya Allah kalau bumi itu belah, iza zilzilatil ardu zilzalaha. Sayyidina Umar kalau baca izazul atau al-qari'ah dalam sholat jatuh. Kalau itu jatuh apa? Tawa. Belum sampai ke situ, nggak maknain yang itu belum bisa. Masih baca terburu-buru. Sholat terburu-buru, masuk ke masjid terburu-buru, pulang pengen pulang, kita belum nyampe jauh. Ya, membiasakan itu wanadru kan. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian wa tahzibu akhlaqin nafs, dan mendidik nafsu, akhlak. Nafsu pakai akhlak juga bang. Ini jauh bang, kita jauh dah. Lihat makanan aja. Contoh, tadi keluarin hidangan nih, misal di bagian ustad-ustad biasanya lauknya enak-enak, tapi kita yang biasa, orang awam, hidangannya biasa. Nafsu itu lirik. Ustaz mbak enak banget makanannya ya. Panjang tangan, ambil lagi. Padahal di tempatnya udah ada, itu namanya nggak mendidik nafsu. Di rumah udah ada sop, ada sate, ada apa saja, masih beli lauk. Itu namanya belum mendidik nafsu. Nafsu yang ada di kita, yang ada pada kita, nanti munculnya qanaah. Ya, rasa cukup ya sudah. Itu dididik begitu dalam ilmu tasawuf itu namanya. Wa tatibu kisafatiha, dan melembutkan nafsu yang tebal. Nafsu tebal bi husnir riyadhah. Maksudnya banyak sekali nafsu, kita bikin lembut, kita bikin halus. Wa tahsilu mura'atil qalb, dan memenggal cermin hati. Wah, hati kan udah insyaallah ada keinginan, dipenggal, enggak. Sehingga kata Kiai Abdul Syafi'i dalam pidatonya di radio sebenarnya, kita kalau rumah pengen cakep,
nggak boleh jelek rumah kita. Pagar sedikit aja jelek udah pengen ganti. Keramik pengen ganti sama apa namanya granit. Padahal masih layak dipakai. Pagar pun masih layak. Tapi karena nafsu kita tinggi dan nggak mampu memenggal hati, ganti. Ya besok lebaran di rumah catnya cakep, pagar diganti. Urusan rumah pengen rapi, tapi urusan ibadah nggak mau rapi, biasa aja. Saudara-saudara, rumah pengen cakep, tapi urusan ibadah biasa-biasa aja. Asal mau sholat pakai bajunya itu lagi yang mau dibau. Udah keringet bau 7 bulan nggak dicuci. Pakai kaos oblong jadi. Amal jariah cukup 2.000, 5.000, 3.000. Nggak mau rapi. Rumah aja mau rapi, berat rumah nggak dibawa mati. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Begitu sedikit mengambil contoh. Karena kalau nggak ada contoh kita nggak jadi orang baik. Fasabbihu illam takun mithlahu fa inna tasabbuha bil haram falah. Fasabbihu maka contohlah semua contoh. Ngapain juga kita contoh? Saya pakai igel ini nyontoh. Al-ighal tajil mukmin. Ighal itu mahkotanya orang mukmin. Waduh, ada dalilnya, bukan asal pakai. Sekumpul nggak baru sekumpul. Wow, udah dibuat sini. Saya nggak bisa aja putarnya di sini. Kalau bisa diputar lagi di sini, udah kayak buat Vespa. Ya nyontoh orang baik emang nggak boleh. Contoh aja cakep, udah beruntung. Nyontoh itu beruntung. Kita ngaji begini nyontoh orang-orang dulu bukan? Nah ini beruntung banget pagi-pagi udah duduk di masjid. Nah itu takifat di hadzal masjid madumtu fihi lillahi. Lu banyak banget pahalanya. Ya, nggak ada potensi maksiat lagi duduk di masjid, ada nggak? Nggak ada. Ngobrolnya cakep-cakep. Hati rasanya tenang. Ya, duduk di masjid. Gak punya duit jadi tenang. Gak punya duit jadi Abu Dzar Al-Ghifari bangkrut. Jadi pengusaha yang bangkrut. Nggak biasa deh ke masjid. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada orang di pojokan dari pagi. Ngapain bang? Ngapain sih? Tanya 3 kali. Ini Nabi saya bangkrut. Lagi mikir hutang itu gimana sih, hutangnya kuat. Nah itu langsung Nabi bilang, mau biar lunas, mau. Nih baca. Jadi bukan dikasih apa? Lu dikasih duit, suruh baca doa. Allahumma inni a'udzubika jubni wal bukhl itu. Ana azzi wal kasar wa a'udzu min bukhl wa a'udzu min ghalabatai rijal. Itu biar duitnya banyak. Kita tahu semua itu ya. Doa itu ada pernah dengar? Nanti abang gurunya di musola masing-masing masjid tanya, biar bisa ditulis. Teman sekalian yang saya cintai, saya hormati, kalau begitu bahaya satu hasil insalak tahu asarta. Kalau kamu mencoba di jalan itu iltizam, sanggup, jejak, mansabat nabat, kamu baca-baca yang kamu bisa, nggak ada unsur ria, nggak ada macam-macam, nanti asarta kau akan mendapatkan itu, insya Allah Ta'ala. Dicontohkan wasubiyah nama jahadun upusahu, yang mananya ahli-ahli sufi, yang namanya ahli sufi itu berperangnya hanya di urusan nafsu. Jahadu nufusahu, mereka jihad dalam urusan nafsunya. Makan, minum,
makan dikit aman. Memberitahu nasi itu dalam ilmu mungkin tidak memberi bekas pada kenyang. Yang mengasih kenyang siapa? Allah. Tuh kalau belajar usul gitu jadinya. Minum apa? Hatinya zikir ya Allah. Beneran? Nggak pakai tasbih enggak? Kalau kita masih menunjukin orang pakai tasbih. Napasnya gitu. Inna nafasal mar'i khutahu ila ajali. Napas itu semenit 20 kali atau 15 kali langkah-langkah menuju kematian. Makanya dia itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya nggak ada yang menyangin Allah, nggak ada yang menghilangkan haus Allah, nggak ada yang kasih duit Allah, nggak ada, semuanya Allah. Benar nggak? Kita harus sampai dengan pemikiran. Oh pagi ini tanggal 12 ya, 13. Pagi ini tanggal 13 Ahad kita ada di masjid ini. Siapa yang menentukan bisa ke sini? Siapa yang menggerakkan ke sini? Itu namanya udah tafakur kita, udah tadabbur. Allah yang mengirim kita ke sini. Ada nggak saudara kita yang nyampe ke sini? Wah ada, banyak. Nanya doang, Porsila di mana besok? Itu. Wabalighu fi riyadatiha, dan sangat sekali, kencang sekali dalam riyadahnya. Tinggi, semangatnya luar biasa dalam urusan nafsu. Benar-benar di tadi kuatatif kata Fatihah, melembutkan yang tebal, nafsu ditipisin. Itu namanya wabalighu biriyadatiha. Wa qat'uhan ada dia, dipotong, dipenggal dari kebiasaan-kebiasaannya. Biasaan kita jam 12 makan, ya makan, tapi nggak usah banyak-banyak, nggak usah nyari lauk yang ada di situ. Yang ada, kalau kita bangsa manusia biasa, deposito ada 2 miliar, 2 miliar bang deposito, tapi masih ngecek aja ngecek, bang mana? Ah susah banget tidak rasanya, masih gitu ya. Padahal depositonya 2 miliar. Kalau kita berapa deposito kita? Di Sepiteng. Masih gerutu aja, masih kesel aja. Masih kurang aja, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Itu kebiasaan. Wa ma'lufatiha, dan kesenangannya dipenggal semuanya. Li'ilmihim, karena pengetahuan mereka bitawaqqufi husuli kamal ma'rifah. Untuk ketergantungan mencapai kesempurnaan ma'rifah. Wala kamal ma'rifah yatawaqqafu tahaqquq bi maqamil ubudiyah. Kesempurnaan ma'rifah tergantung at-tahaqquq bi maqamil ubudiyah, dicapai dengan maqam ubudiyah. Ibadah-ibadah yang punya posisi ibadah, yang punya nilai ibadah. Makom sebenarnya tempat, tapi saya mau nanya, apa saja yang punya nilai ibadah, itu ketergantungannya itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Kan gitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula. Nyampe di sini, alhamdulillah. Wah banyak lagi. Itu begitu, riadahnya begitu aja. Jadi nggak banyak kalam, nggak banyak ngobrol, nggak banyak cerita. Tergantungan aja hatinya dengan Allah. Allati huwa bughiyatul arifin. Itu adalah tuntutan ahli-ahli ma'rifah wa umniyatul muhaqqiqin, dan cita-cita orang yang muhaqqiq, orang yang mencari tahqiq,
radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah itu tentang mereka kepada mereka sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah sampai pasal atau alaika bi adail faraid. Insyaallah pada tahun depan kita ketemu lagi. Dan ini semua saya juga bukan artinya kebisaan. Ini hanya bisa baru baca, belum bisa ngamalin. Saya baru bisa baca. Maksudnya baca teks. Tekstual saya bisa baca. Tapi membaca dengan teliti belum, masih jahil, masih doyan makan, kadang-kadang nyari makan di mana yang enak itu namanya nggak memenggal nafsu, nggak melembutkan nafsu. Makan di sono enak, makan di sono enak. Maka lihat orang alim nggak pernah cerita. Kalau orang alim makan banyak kan dinampak. Dikit. Ditanya sama saya, kok Buya makannya dikit? Oh iya kan undangan banyak. Kasih makan dikit, bisa dikit, bisa no. Itu sebenarnya jawaban apa ya? Untuk menghindar jangan sampai dibilang orang memenggal nafsu. Gitu. Kalau orang alim jangan cemik amat, jangan emang dia tahu yang dulu baca. Gitu. Jadi kita kan semua polisi makan dikit amat, udah siapin banyak-banyak, makannya seupil, macam-macam gitu. Padahal emang begitu disuruh memenggal. Nah, sebelum saya coba ini kita yang banyak cerita ibadah yang banyak. Sebentar besar sedekah, sebentar besar sedekah, sebentar besar sedekah. Nah, Siti Aisyah dipesan sama Nabi Muhammad SAW sedekah. Ya, karena dahsyatnya panasnya api neraka. Kemudian ittaqun nar walau bisikki tamrat. Takutlah kamu sama api neraka dengan cara apa? Walau sedekah. Sedekahnya gimana? Karena saking gak punyanya, sebelah korma bisikkan, ada yang bilang sekorma, ada yang bilang sahibiha korma, sebelah baru. Woi, Siti Aisyah bininya Nabi dipesan begitu. Kita berani banget yang menerangkan dahsyatnya, panasnya. Makanya jadi banyak lagi. Makanya itu ayat qala rabbiji'un an a'mala sholihah. Kalau nggak salah itu ayat. Ya Allah, pulangin saya sebentar. Saya mau beramal. Jadi darun nadem rumah kita pertama itu kuburan, nademnya luar biasa, nyeselnya. Begitu dapat tanyaan, Masya Allah, bakal disisa, Masya Allah. Ya kali-kali bahasanya Masya Allah, apa buset ya? Pengen ya Allah pulang saya sebentar aja. Allah, saya ada mobil yang belum kejual, direbutin sama bini saya sama anak saya. Kira-kira begitu. Dulu ngapa kau mau sedekah? Sedikit itu jadi nadem-nadem. Yang enak mah kita meninggal nggak punya apa-apa, hanya punya anak yang soleh dan soleh. Banyak pertanyaan. Mudah-mudahan amin. Ya rabbal alamin. Jika nanti ada maklumat dari pengurus Korsila Sekde, ada taraweh keliling Korsila, nanti yang mau ikut hanya 12:48 ya, 8 putaran saja. Masjidnya juga dipilih, masjid mana yang dipilih. Jadi kita bisa belum puasa masih bisa ziarah, bisa ketemu sama kawan-kawan. Yang mau ikut ya monggo ya, nanti di share gitu. Ya nanti berhak mereka lah. Jadi saya mohon maaf bila sebuah kebetulan ini saya berada di depan sini, duduk di sini, tidak ada niat lain. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hanya bisa membaca. Mudah-mudahan doa saya biar bisa berbuat seperti ini. Ya, akhirnya kita baca Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia di bulan Rajab Sya'ban ini. Orang tua kita dalam kuburnya limpah rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak yang saleh.
yang sakit Allah angkat penyakitnya, punya hajat dikabul, anak-anak kita pada sehat, lebih bermanfaat. Ya, paling akhir rezekinya dicukupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu min faqrin nashhadu an isma wa amalina rufa wa na'udzu bika min haula al-arba'. Allahumma ij'alna min al-nistaqim qawla fa yattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.